Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini benar-benar telak bagaimana Ustadz Juma jelas-jelas dipermalukan, bahkan dibuka kebodohan dan kesesatannya selama ini. Bahkan orang ini bukan orang Kristen, tapi Muslim yang berani membongkar secara total. Ini menjadi pelajaran penting bagi Ustadz Juma dan bagi teman-teman yang mengagung-agungkan Ustadz Juma. Luar biasa. Waktu dia meluruskan bahkan membongkar, maka tampil orang-orang yang membela Ustadz Juma. Di saat yang sama mereka juga digampar habis-habisan teman-teman. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya pernah mengupload tentang video Ustadz Juma yang saya komentari bahwa dia mengaku bukan Ustadz, tetapi dia disebut kristologi. Di situ saya jelas mengatakan itu pembodohan. Nah, apa yang saya katakan itu benar-benar terjadi. Ini dia videonya, jangan skip supaya semua orang dicerdaskan. Ini dia videonya. Rasul sejak kapan? Ya, makanya kalian jangan mau dibodoh-bodohi si Juma kalian. Ya, banyak ayat Al-Qur'annya, Bu. Ya, silakan Bu Yuni ya. Aku uruskan saya dulu. Saya mungkin nggak pintar kamu ketika menjelaskan Al-Quran ya. Tapi saya coba menjelaskan untuk kamu satu. Oke. Kamu bercerita tentang Nasoro, alul Injil dan alul Kitab. Ya. Pertanyaan saya, di mana orang itu sekarang? Ya. Pertama dalam Al-Quran, sebentar. Kamu diam dulu ya. Saya mau narasi karena saya sering suka bingung. Gini, ada dalam Al-Quran, ada Nasrani, Sabiin, Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman kepada Allah, ada tuh berbuat kebaikan gitu ya, ada tuh dalam Al-Qurannya itu, pasti dia selamat. Pertanyaan saya, itu adalah Nasrani atau Yahudi yang beriman kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang kasih tahu ke saya, mana yang beragama Nasrani, yang beritahu ke saya Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu kamu harus jawab. Ini satu. Dua. Nasrani, alu kita misalnya nggak ngerti ya. Oke, kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Isa itu tidak pernah dipecat jadi Rasul ya, Nabi dan Rasul. Tapi sekarang pun, tapi dia adalah Nabi yang ke-24. Oke, sedangkan penutup para Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dia nomor 25. Oke, 25. Jadi memang saya sama dengan kamu bahwa Nabi saya nggak pernah dipecat. Ya, saya kan. Tapi dia tetap 24. Ke-24 itu dia nggak mungkin jadi ke-26. Dia tetap akan jadi 24. Walaupun dia akan turun lagi. Nih, 24 atau 25 itu penutup Nabi. Tidak ada selain Nabi itu. Oke, dia nggak mungkin jadi 26 atau mau kurang atau lebih. Dia tetap di ke-24. Itu saya setuju di situ. Oke. Jadi ketika kamu mengatakan Nabi Isa akan turun ke kaumnya, kaum yang mana? Pertanyaan saya sama kamu. Sudah tertulis dalam Al-Quran itu Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman kepada Allah. Tunjuk ke saya siapa yang beriman kepada Allah, bukan kepada YHWH. Bedakan antara YHWH dengan Allah. Itu dulu. Oke, dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa mereka sudah merubah-rubah. Kan, seperti itu. Jadi Taurat yang mana yang Nabi Isa punya? Bentar, kamu udah mau ngomong apa? Ya, silakan. Nanti kamu bantah dong. Aduh. Ya, saya bantah. Ya, lanjutkan. Bentar. Kan udah lupa aku. Oke, ketika mamanya ada hadis siapa ya? Kalau bawa Nabi Isa akan turun jadi pengikut Nabi Muhammad. Iya, nggak apa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun kepada kaumnya, kaum yang mana sampai detik ini tunjuk ke saya? Mana kaum mana yang beriman kepada Nabi Isa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tunjuk ke saya. Mana kaum itu? Ada nggak? Apalagi kamu tuh, bingung saya jadinya. Kamu kepanjangan. Ya silakan kamu bantah itu dulu saya dulu. Iya. Oke ya. Oke, kalau ibu bilang umatnya yang mana, udah saya bilang kan tadi pengikut Injil kan, dan Hadu ya. Mana? Di mana? Ya, Mana rumahnya? Sama datangnya bersabar. Tuh, sabar ya. Jadi di dalam Al-Quran teman-teman, begini, kalau ibu bilang umatnya itu yang mana, yang mengikuti dia yang mana, berarti ayat Al-Quran ini nggak jelas. Oke, sabar Bu Yuni, saya belum baca loh ya. Ali Imran ayat 55. Kalau ibu bertanya-tanya, siapa pengikut Al-Masih yang sebenarnya? Berarti seolah-olah pengikut Al-Masih itu sekarang tidak ada. Berarti ayat ini salah. Oke, saya baca ya, saya bacakan. Sabar Bu, gantian toh. Nanti ibu lagi.
Putus-putus suaramu turut diulang terus. Nanti aku nggak bisa tanggapin. Saya pakai ini, saya ulang narasi saya. Kalau suaramu putus-putus. masa putus-putus teman-teman, jangan-jangan Bu Yuni. Di saya jelas sekali suaramu, bro. Bu Yuni mungkin. Oke, diulang. Kalau Bu Yuni ya udah, saya bilang putus-putus, tapi saya nggak bisa nyambung lagi sama kamu. Silakan diulang. Oh, kayaknya sinyal Bu Yuni nih. Atau Bu Mir dulu. Begini teman-teman, kalau Bu Yuni mengatakan umat Al-Masih itu sudah tidak ada lagi saat ini, pengikut Injil itu sudah tidak ada, berarti Al-Quran Ali Imran ayat 55 ini salah. Kenapa saya bilang salah menurut Bu Yuni? Kenapa saya bilang salah? Kalau saya membenarkan ini ayat Al-Quran. Di sini dikatakan, saya bacakan ya. Idz qalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, jadi ada peristiwa yang ketika Allah berkata langsung kepada Isa, hai Isa, ya direct speech. Sesungguhnya aku akan menyebabkan kamu mengalami experience yang namanya wafat. Apa ini wafat? Saya tidak jelaskan ya. Saya sudah jelaskan tentang peristiwa penyaliban. Wa rafi'uka ilayya. Setelah dia terjadi wafat, kemudian mengangkatmu kepadaku. Ya, diangkat dia hidup-hidup. Makanya kita percaya sebagai umat Nabi Muhammad, dia akan turun lagi. Begitu juga yang saya tahu saudara-saudara Kristen percaya bahwa dia akan turun lagi. Oke? Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu, kata Allah, dari orang-orang yang kufur, yang kafir. Yang kafir di sini adalah yang menolak dia ajarannya. Ajaran dia apa? Injil. Jadi kalau teman-teman menolak Injilnya dia, kalian kafir. Kata Allah, bukan kata saya. Dan ini baca, waja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa orang-orang yang mengikuti dia? Kan sudah kita baca tadi Al-Maidah 4647. Dia memberitakan Injil, pengikutnya diksinya nanti ahlul Injil. Semua orang, semua bangsa-bangsa yang bersyariat atau berhukum dengan Injil, mereka memegang teguh Injil ya pengikutnya. Nih, bukan kita ini ngawur kalau ini mengatakan kita. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, sabar, dan menjadikan, Allah yang menjadikan, bukan saya. Ini Allah ini dari kata ja'ala. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Ini siapa? Pengikut Injil, pengikut dia. Fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kufur. Fauqa, di atas itu ditinggikan tuh kedudukannya tuh. Ya, ini di bawah nih. Ini di bawah tuh. Di atas orang kafir, dia orang yang beriman. Oke, bentar. Sabar. Sampai kapan? Sabar Bu, belum selesai. Sabar Bu. Sampai kapan mereka ditinggikan Allah? Pengikutnya loh ya, bukan kita. Sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Pengikutnya, sabar Bu, belum. Pengikut dia ada terus sampai hari kiamat, kata Allah. Kalau Bu Yuni bilang pengikutnya tidak ada lagi, berarti ayat ini salah. Oke. Padahal ada lagi mau saya tunjukkan. Ya, lanjut. Ngerti Al-Quran aja ngawur semua kamu tuh. Ini Al-Quran. Ali Imran 55 ya, sebentar itu. Oke, saya kan tidak setuju bahwa memang kalau namanya orang ini beriman pasti lebih daripada orang kafir. Itu sama setuju nggak? Kafir itu diksinya apa Bu dalam Al-Quran? Kafir itu ada disematkan kepada umat tertentu tidak? Ada nggak di dalam ayat Al-Quran? Telah kafirlah Nasoro, telah kafirlah Ahlul Kitab, telah kafirlah Hadu. Ada nggak ditujukan kepada umat? Aduh, ini orang yang kafir itu banyak Bu. Ini kafir. Ya, terus nanti ada lagi di ayat lain kafir, iblis kafir. Kafirnya iblis, dia beriman kepada Allah. Kafirnya iblis itu karena dia menolak perintah Allah, sujud kepada Adam. Kalau kafir di sini, orang yang menolak ajaran Al-Masih, Injil, kafir. Diksi kafir itu pakai kata alladzina Bu Yuni, tidak disematkan ke nama umat. Makanya Bu Yuni sabar ya. Makanya saya bilang semua umat bisa masuk surga. Nih, sabar Bu ini ya. Yang Ibu baca tadi ini Bu. Yang Ibu baca ini nih kan, Al-Baqarah ayat 62 kan? Nih kan? Nah, lanjut. Innalladzina amanu. Sesungguhnya pengikut Nabi Muhammad ini. Kita itu disebut alladzina amanu walladzina hadu. Ya. Yahudi, orang-orang Yahudi, wan nasara. Ya, wasabiin, Hindu Buddha. Ya. Man amana billah. Ini yang Ibu pertentangan kan? Wal yaumil akhir wa amila sholihan. Dapat pahala juga mereka. Ya kan, bisa masuk surga juga. Oke, sekarang kita poinnya Bu. Ibu seolah-olah mengatakan Yahudi ini beriman kepada Allah kan? Sejak kapan orang Yahudi ini Bu Yuni tahu nama Allah? Tahu aja mereka enggak Bu? Mereka nggak tahu. Oke. Tadi lu mengatakan bahwa Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh itu nggak tahu nama Allah ya?
Ya saya nggak tahu, nggak dijelaskan Bu, cuma di dalam Al-Quran, di dalam Makanya Al-Quran Bu, logika aja. Sebut Jadi gini, Adam Bu, itu Yuni. ketika bertemu dengan Allah dia nggak tahu namanya. Adam, Idris, Nuhud, Soleh itu nama Tuhannya siapa? ya tanya sama orang Yahudi lah Bu Yuni, jangan tanya sama saya. Sejak kapan Allah ketukan nama? Bu Yuni, boleh nggak saya ngomong sebentar Bu Yuni? Balik ke Silakan. sini nih, balik ke Romli nih, balik ke Romli nih. Balik ke Romli Lumajang tadi lah. Alah, saya lupa dulu. Ya silakan Bang Ardi. Saya ini dari Kristen. Saya ingin belajar dari saudara-saudara Muslim yang benar-benar sesuai dengan ajaran Quran itu sendiri, tidak boleh diplesetkan. Nah, ketika saya melihat pengajaran yang dibawa oleh saudaraku dan ini, bagi saya ini ajaran Muslim yang sesungguhnya sempurna. Karena tidak memplesetkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sendiri, tidak ada hujatan dan sebagainya. Nah, Oke, itu yang saya bicara. Udah cukup. Nah dari tadi, sebentar. Nah dari tadi Dedrut ini dari awal berbicara itu selalu berpatokan kepada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah seharusnya kalau bagi saya dari sisi Kristen begini ya, seharusnya ketika Ibu Yuni bernarasi juga, seharusnya Ibu berpatokan kepada ayatnya Ibu itu yang Ibu sudah siapkan untuk membantah yang sudah disampaikan oleh Dedrut. Itu baru bagus begini. Tapi kalau Oke, Ibu sudah. Yuni berbicara ya, menurut saja tong kosong bunyi nyaring. Iya nggak apa-apa, sudah belum ngomongnya? Kalau mau belajar tutup mulut diam. Oh dari tadi saya narasinya pakai apa? Hah? Pakai kitab Weda? Pakai kitab orang Konghucu? Atau pakai kitab mana? Ibu tadi bernarasi, saya nggak pernah lihat Ibu menunjukkan satu ayat loh. Ah, makanya kalau nggak tahu diam aja, nggak nyambung berarti kamu diam aja. Ya sudah, coba Ibu Ya bantah. udah, jadi dulu Pak Ardi. Ya udah Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Ganggu aja. Kau dari tadi emang saya bawa kitab Weda? Ya udah. Konghucu. Ada kali saya nggak bawakan satu. Aduh, ini orang apaan sih nih? Kalau nggak tahu diam aja. Saya nggak bela Dedrut loh, tapi saya Gue nggak peduli lo nggak bela dia, kan nggak bela gue nggak peduli, gue nggak ada urusan dengan lo. amat. Gue nggak ada urusan dengan lo. Dan kau juga bodoh amat. Silakan. Ya udah kau turun lah, ini kan ada internal Islam yang kalau nangkring di sini kenapa? Ini katanya rumah internal Islam ya tau Bu Yuni, Bang Ardi ini Bu, dia mau mendengarkan saya. Saya yang kenalan mendengarkan baru. kamu bilang hanya the truth bahwa ini adalah koman internal Islam. Kenapa Betul, yang jadi Inggris tentang gini, ini di tadi sini? Bang Ardi, Udah kan ngomong Bang Ardi dipotong-potong ya biasa naik bukan mau diskusi Bu, dia cuma mendengarkan saja. Iya, tapi udah berdiskusi, tapi dia ngoceh-ngoceh. Dari tadi katanya saya nggak bawa Al-Quran, jadi yang saya bawa itu kitab apa? Kitab Weda, kitab Konghucu. Ya Ibu kan memang pada dasarnya nggak buka ayat Al-Quran. Udah muter itu. Udah. Ibu hanya bawa catatan yang Ibu Bu Yuni. coret di kertas. Nggak, Semua orang nonton loh, Bu. lo turunin dia atau gimana sih? Gimana sih, Trut? Ibu hanya coret-coret di kertas. Ibu bilang Ibu bawa ayat. Iya, tapi kami lagi membahas ayat itu Al-Quran dia sama Al-Quran gue sama, goblok. Aduh Bu Yuni, Bu Yuni, panas saya turunkan dulu. Bu Yuni jangan ngomong kayak gitu Bu Yuni, nanti Malah Yuni, jangan ngomong go. Aduh Bu Yuni ini gimana sih? payah Bu Yuni payah. Itu teripot tuh Bu Yuni itu, aduh. Gini loh, kita kan sudah sepakat teman-teman. Ini kan yang kita bahas sama Romli Lumajang. Yang Romli Lumajang tadi nggak mau kan mengartikan ini kan. Jadi ini sebenarnya artinya itu ya, sawami'u ini biara, wabiyaun ini gereja, wasolawatun ini sinagog nih sebenarnya, bukan tempat-tempat sholat. Wa masajid ini baru masjid. Ini loh bahasa Inggrisnya nih. Monasteries, churches ya, churches, synagogues, and mosque, masjid. Banyak disebut nama Allah di dalamnya. Gitu loh teman-teman. Paham? Udah gini loh Trut, itu Sebentar, tadi kan Bang Ayu. si Artinya Allah di sini tidak merujuk ke Tuhannya umat Islam. Allah di sini bukan sebutan proper name, tapi generic name. Artinya sang sumber. Paham ya Bang Wahyu ya? ya udah kan tadi saya udah Iya. bilang kan, sang sumber Iya, itu maksudnya sang sumber. Walaupun nanti orang Jawa sebutnya Gusti. Ya ini dia. Karena ini kan bahasa Arab. Ya kan tidak mungkin dong ditulis dalam bahasa Arab Gusti. Kan nggak mungkin. Ya, kalau orang Jawa kan bilang Gusti ingkang murpeng dumadi kan. Nggak mungkin Yahweh ditulis. Nggak mungkin. Gitu. Tadi Bang Wahyu saya menjelaskan Al-Masih bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Masa kapan dia dipecat jadi Nabi dan Rasul, ngawur aja. Udah saya terangkan Bang Wahyu Ali Imran 55 pengikutnya yang tadi yang masalah kan ada hubungan peristiwa penyaliban tuh kan. Iya. Ini mutawafika kan udah saya ini kan.
Jadi kalau kalian pengen tanya, nggak ada di dalam Al-Quran umat Al-Masih yang ditinggikan Allah sampai hari kiamat. Nggak ada lagi sekarang umat Al-Masih itu, umat Nabi Isa nggak ada lagi. Yang ditinggikan Ada, Allah, masih ada. yang ditinggikan sama Allah di hari kiamat. Ya, kalau kalian tuduh nggak ada lagi, ayat ini salah. Waja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Saya Pak Wahyu bukan mengikuti dia. Kami bersyariat dengan Quran. Ya, yang mengikuti dia bersyariat dengan Injil. Al-Maidah 47, wal yakum ahlul Injil bima anjalallahu fihi. Allah suruh itu pengikut Injil berhukum dengan Injil, bukan dengan Taurat, kata kayak congornya si Juma ya. Nah, mereka ditinggikan dari orang-orang yang kafir. Kafir di sini adalah orang yang menolak ajaran dia. Yang menolak Injil, kalian pun kafir. Jadi kafir itu selalu disematkan pakai kata alladzina ya Pak Wahyu ya. Ya kan? Pasti kata ini kan? Tidak pernah kafir itu disematkan terhadap umat tertentu kan? Terhadap milah kan? Nggak pernah. Yang jelas Yahudi Nasrani tetap dipanggil Yahudi Nasrani. Betul. Tidak wahai Yahudi kafir, itu nggak ada. Nggak ada. Wahai Yahudi nggak ada. Betul, nggak ada. Wahai Nasrani kafir, nggak. Kafir nggak ada begitu. Karena kafir di dalam Al-Quran ini adalah konsep, bisa terjadi ke siapa saja. Contoh, kalau kalian menolak ajaran dia, Injil, dari Hindu, kafir. Dari Yahudi, kafir. Bahkan kalian mengklaim pengikutnya, tapi kalian tidak melaksanakan kafir ya terhadap Injil, ya kafir. Ya, Hindu kafir, Konghucu yang tidak percaya Injil kafir. Di sini adalah orang yang menolak Injil loh. Ajaran dia. Juma kafir kalau menurut ayat ini. Juma kan tidak percaya Injil yang sekarang kan, kafir menurut ayat ini. Menurut ayat ini Juma dan API itu kafir, teman-teman. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oh, umat Nabi Isa, umat Al-Masih, pengikut Injil nggak ada lagi. Loh, ayat ini salah dong. Gitu, teman-teman. Mereka nggak ngerti. Kristen Unitarian itu kan pengikut Nabi Isa sampai sekarang itu. Ya sebenarnya semua Kristen itu Bang pengikutnya, cuma kan mereka terdenom-denom. Sama seperti kita Bang, ada Salafi, ada Wahabi, ada Deobandi, ada Sunni, ada Sufi, ada Syiah, macam-macam Bang, sama. Soalnya gini Bang Prot, gini di sama kayak kita juga begitu. Iya, di denom Unitarian itu ya. Mereka memang termasuk, mereka tidak menganggap Yesus itu Tuhan sih Pak. Apa meskipun dia Tuhan Allah, atau sang sumber tidak, itu enggak. Mereka menganggap ya Yesus ya utusan gitu aja. Itu Kristen Unitarian, Nabi itu kan. Nah, itu ada Bang loh. Iya Bang, di dalam kitab mereka Bang yang Kristen yang bahasa Arab, Yasu itu disebut Rob Bang. Diterjemahkan Tuhan. Mereka membedakan diksi Tuhan dan Allah Bapa Bang, mereka bedakan. Beda-beda. Itu dia. Kita gagal paham, tidak bisa membedakan Rob dan Ilah. Jadi yang nggak boleh Yesu itu disebut ilah karena ayatnya ilah bukan Rob. Saya buktikan ya. Ini percakapan Al-Masih dengan Allah. Iya. Ya. Yang dikritisi itu adalah yang berkata dia itu adalah Allah gitu loh. Iya, Allah itu sendiri. Betul. Kalau Rob nggak apa-apa, memang dia Rob. Tapi ilah nggak boleh. Ada ayatnya. Saya buktikan ya. Kalau saya kan saya ngerti, jadi saya nggak mau berdebat. Nah, ini Bang, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas attakhiduni, kan begitu. Wa ummi ya, bahkan ada ibunya itu. Nah, apa Bang? Ilaha ini kan? Ilaha ini ya, yang kata ilah kan? Dari kata ilah kan? Iya. Iya, berarti itu sang sumber. Karena ilah ini cuma merujuk kepada ini, sang sumber. Ya, kalau dalam Kristen kan Allah Bapa. Bapak kan? Kalau Hindu apa tadi, Sang Yang Widi ya? Iya, Sang Yang Widi. Kalau orang Jawa Gusti apa gitu kan, begitu kira-kira. Kan begitu. Karena ini bukan proper name, ini bukan nama sosok ini. Ya ini salah kalian kalau ini sosok, bukan. Ini sang sumber, ya sebutan sang sumber, sang maha pencipta, kan begitu di dalam Al-Quran. Karena bahasa Arab ya Allah, ya. Jadi bukan nama Tuhan Islam, salah kalian. Sebelum Islam datang, itu Allah sudah dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul Bang. Mereka sudah kenal nama ini. Gitu. Oke, nah di dalam kitab mereka Bang, Yasu itu disebut Rob, bukan ilah. Yang salah memang yang ini disebut ini. Jadi ini bukan sang sumber, teman-teman. Ya, yang nggak bisa kita bedakan Bang, gagal pahamnya pengikut Juma dan APII tidak bisa mendefinisikan Rob dan ilah. Ya kan? Ilah ini Tuhan, Rob juga Tuhan. Tapi beda saat ilah menuju ke sini, Rob merujuk ke sini. Mereka bisa membedakan. Begitu. Ngerti ya Bang Wahyu ya? Iya, paham. Iya. Jadi mereka bisa mendefinisikan definisi Rob dan ilah. Rob dan ilah itu sama-sama terjemahannya Tuhan memang. Cuma mereka membedakan
Tuhan yang dimaksud merujuk kepada Rob, Nyasu, dan Tuhan yang merujuk ilah, Allah, Allah Bapa. Mereka bisa membedakan. Yang salah adalah teman-teman yang mengatakan ini adalah ini, yang nggak boleh. Ya. Oke. Itu. Sang sumber. Gitu, Bang. Iya, bukan Betul, sang betul. sumber. Unirifa aja bilang Nabi Muhammad Rob kok. Unirifa. Di komennya Edi saya lihat Nabi Muhammad itu Rob katanya. Itu udah sesat itu. Kapan dia mau Nabi Muhammad ngaku Rob? Sebenarnya bisa Bang, tapi tidak cocok Bang kalau menurut saya. Yang Bang galang, Wahyu. karena kan sholawatnya gini, Allahumma sholli Allahu dulu. Gini, Bang Wahyu. Allahumma sholli ala sayyidina Kata dia Muhammad. gini, kalau Rob itu bisa diartikan sebagai penguasa kita Bang. Iya, ya Gusti, kalau Gusti nggak apa-apa, kan bisa raja, Betul, betul. bisa sayyid. Tapi Nabi Muhammad tidak dikatakan Rob, kenapa Bang? Ya memang ditakutkan nanti jadinya kayak Bukan jadi Bang, pada bukan itu. saudara kita itu. Memang Nabi Muhammad tidak ditakdirkan jadi Rob Bang. Yang ditakdirkan jadi Rob cuma Al-Masih Bang. Tadi udah saya tunjukkan ayatnya. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Abang percaya kan dia jadi hakim yang adil kan nanti kan? Iya, dia hakim, iya memang itu betul. Iya, artinya yang bisa menegakkan khilafah di muka bumi cuma dia Bang. Iya, memang iya. Cuma dia. Nabi Muhammad menegakkan khilafah tapi nggak menguasai dunia, benar nggak Bang Wahyu? Iya, cuma di Madinah aja toh. Sama Dia juga khalifah, dia pemimpin. Pemimpin tapi tidak dunia toh. Karena waktu itu kerajaan besar kan ada itu Persia dan Romawi. Rom kan itu Kristen kan? Iya, Persia Kerajaan ditaklukkan Kristen. setelah Khalifah Umar kan. Betul. Tapi abang setuju kan Romawi Nabi juga. Muhammad tidak menguasai dunia kan? Memang tidak ditakdirkan Bang. Yang bisa menguasai dunia siapa? Menegakkan khilafah di muka bumi. Ya itu Isa nanti di akhir zaman. Betul. Kan takdir udah, memang Makanya dia ketetapan itu. disebut Rob. Betul. Itu ketetapan Allah itu udah. Ngerti. Itu udah ketetapannya seperti itu. Oke. Ada yang lain nggak nih yang mau naik nih? Yang Kristen, gini loh, Bang Ardi ini kan teman saya. Bang Ardi kan sama sekali dia nggak mau bertanya kan? Saya nggak mau naikkan yang Kristen lagi teman-teman ya. Yang khusus pengikut Juma aja nih ya. OPN nih, coba nih yang OPN nih. Bang Ardi cukup di atas, cuma Bang Ardi kan dia cuma mau dengar katanya, tidak mau. Yang Kristen itu kita diskusi tanya jawab enak loh sebelumnya ya, banyak yang naik loh. Gak ada penghujatan di sini, saya juga nggak pernah menghujat ya. Bang Ardi cukup. OPN ini pengikut Nabi Muhammad atau bukan? Bang Ardi kan dia. Yang Kristen itu. Aduh Bang OPN. Kita diskusi tanya jawab enak loh sebelumnya. Oh kayaknya merekam saya kayaknya ya, nggak apa-apa dan nggak apa-apa ya. Oke, yang lain. Bani Israel udah jelas Allah menggunakan Ahlul Injil. Kamu gimana sih? Ada, ini saya jambak nih. Enham, coba Enham. Saya jambak naik sini biar ngerti coba. Dari tadi saya tunjukkan ayat Al-Qur'an yang banyak itu kalian nggak paham-paham juga. Ya, Nasoro itu memang diterjemahkan menjadi Nasrani, tapi Nasrani maksudnya bukan itu hanya untuk sebagai diksi terjemahan. Nasoro itu tidak diartikan Nasrani sebenarnya, Bang Wahyu. Cuma sebagai kemudahan menerjemahkan. Nasoro itu berasal dari Ansarullah, penolong agama Allah. Siapa Nasoro? Nasoro adalah pengikut Al-Masih yang disebut Hawariyun dari kalangan Bani Israel mula-mula. Kan begitu, Nasoro. Bukan Nasaroh ini mewakili nama Nazaret. Bukan Bang, Ansarullah Bang. Tadi udah saya tunjukkan ayatnya Bang. Al-Maidah ayat 52 atau 53 ya tadi saya sudah tunjukkan. Ansarullah dari situ Bang. Nasoro. Jadi Allah terus merubah diksi Ahlul Injil. Kenapa Ahlul Injil? Bukan wal yahkum Ahlul Injil, bukan wal yahkum Nasoro, bukan itu lagi. Wal yahkum Ahlul Injil berarti karena Nasoro itu adalah pengikut mula-mula Al-Masih dari Bani Israel, ya Ahlul Injil berarti ajaran Injil ini udah menyebar kemana-mana ke dunia. Jadi siapapun yang di luar Bani Israel, di luar Hawariyun, ya yang mengikuti Injil disebut Ahlul Injil. Tetap namanya pengikut Injil. Begitu teman-teman. Kalau Al-Quran itu jelas. Ya, kalau Al-Quran itu jelas asli. Ham, saya jambak ham. Enham. Kan ada ayatnya saya tunjuk tadi sama Bu Yuni. Kenapa mereka marah, yang Kristen ini marah? Karena Alkitab yang seharusnya ditanyakan yang punya kitab, saudara-saudara Kristen, malah dipelintir-pelintir sama si Juma. Ya marah mereka. Wajar saya bilang mereka itu marah, wajar. Ya, harusnya kita tanya sama yang punya kitab. Gitu loh.
Jangan seenak udele dipelintir-pelintir. Oh, menurut Alkitab yang digantung adalah Yudas. Ngawur. Ya kan? Dalam Al-Qur'an aja nggak seperti itu. Yang Ya, jelas Allah melarang ngawur. kita menghujat kesembahan agama lain. Benar. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mbak Halakul. wabarakatuh. Mbak udah ngomong sama ini nggak Mbak Halakul sama rantai perak? Iya, Heeh. tapi gambarnya itu hitam terus. Oh, Jadi cuman ada suara aja karena waktu itu si Zuma nunjukin merek dagang itu. Oh, yang jualan skincare dia sekarang ya? Iya kan? skincare. Iya, iya. Itu gini, pengikutnya dia juga disuruh jualan skincare, pengikutnya itu. Pengikut Juma ya. Gini loh, Mbak Alakul. Saya ada pengikut Juma, ada TikToknya kan. Saya di tag, ternyata saya direkam pengikutnya juga, pengikut Juma yang nonton waktu itu kan. Gitu. Supaya mereka ingin tahu wajah saya. Oh, wajah saya terpampang di feed saya kok. Itu anak istri saya, gimana sih kalian? Kamu Saya nggak jelek-jelek amat kok. Nah, Ruth, gitu. jadi waktu itu, Si Trut itu ganteng tau? dari baru tahu Ya, ya. yang baru ganteng tahu. dengan saya lah. Menurutku tapi nggak jelek-jelek amat. Soalnya sudah tua, sudah om-om. Iya. Udah 40-an dia sama dengan saya. 40 tahun, ya 40 tahun saya umurnya ya. Ya, kelahiran tahun baru berapa? satu. Om. Istri baru satu saya istri. Jadi gini Mbak Alakul, kan ada yang rekam tuh ternyata kan. Saya ada lihat Viti, dia sengaja dia mengekspos rekaman itu, tapi dia sengaja kata-kata kalimat kita itu nggak ada, dibisukan gitu loh Mbak Alakul. Jadi kita nggak tahu percakapannya. Ngerti nggak? Ada Kalau- itu suara doang. Mending nggak apa-apa Mbak, ada suara doang nggak masalah Mbak, itu Nggak yang apa-apa penting. ya? Nggak apa-apa. Soalnya gambarnya jadi hitam semua karena Eh, kena dari TikTok kan. Enggak, kira-kira bisa narik Zuma lagi nggak, Mbak? Dia itu datang sendiri kayak jelangkung, tapi sering datang di tempat rantai perak. Ya Nanti kalau kalau ada, ini share lagi ya Nanti kalau aku datang. share. Iya kalau ada. Ya gini loh Aku Pak juga Wahyu. kan Mbak Alakul saya disebut moderator. nama saya Ferdinand sama Juma. Mbak Alakul tahu ya nama saya dituduhnya Ferdinand. Enggak. Saya Enggak, Kristen. aku nggak tahu nama kamu. Aku nggak tahu nama kamu malahan. Ya kan udah. Ferdinand itu si Malik siapa yang Malikil, itu yang Makil diajak Amalak. ngomong. Bukan satu lagi. DPR anggota temannya DPR Kiamat. itu bukan. Oh, Malik temannya si Kiamat itu. Kiamat. Oh. Khalifah Oh. Malik ya. Si Oh. Khalifah Malik. Oh, itu Khalifah yang Malik. Ferdinand. Iya. Oh. Nah dia bilang saya Itu yang Ferdinand gitu. disebut. Enggak. Saya Yang Kristen. disebut Jadi pengikut Juma Ferdinand. taunya saya ini Juma nama saya. Saya Kristen taunya mereka. Makanya Mbak Alakul, Pak Wahyu, kenapa saya bilang saya open cam aja tunjukkan KTP supaya kalau debat saya tentang penyaliban yang nonton di bawah ngerti saya bukan Kristen gitu loh Mbak Alakul, Pak Wahyu. Tapi kan memang di Islam kan ada dua pendapat. Ini menurut ulama ya. Di dalam Islam ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan memang Isa disalib tetapi tidak mati. Ada pendapat yang mengatakan Isa itu tidak disalib tetapi diganti oleh orang lain. Tetapi Peran pengganti. ini Ah. iya ya. Tetapi ini belum ada satupun ulama besar ya. Ulama besar yang diakui mengatakan atau memperjelas siapa yang menggantikan. Nah, itu belum betul. ada. Harusnya Karena kita di dalam kritis. Al-Qur'an, nah ya, karena di dalam Al-Qur'an itu dituliskan mereka dalam keraguan-raguan selamanya. Jadi kalau ada penafsir yang mengatakan oh dia diserupakan dengan Yudas. Bukan Disebut itu, Mbak. namanya Yudas. Yang dimaksud Nah, keraguan itu yang keraguan tidak selamanya sesuai dengan itu bukan Al-Qur'an. keraguan siapa yang mati. Siapa yang Betul. mati? Itu dalam Bukan, keraguan. Itu keraguan bukan hukumannya. Keraguan hukumannya karena ayatnya begitu. Itu kan gubernurnya saja mengatakan sebenarnya Isa itu nggak pantas untuk disalib. Oh, itu Untuk dibunuh, untuk itu dibunuh, kan? narasi di dalam Alkitab itu Pak Wahyu. Enggak, Nggak ada memang di dalam dalam- Al-Quran juga begitu. Dalam Al-Quran Di itu dalam gini, Al-Quran Mbak Vero. nggak ada Wa di innal sana. ladzina ikhtalafu fihi toh. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat padanya, hi ya bukan dulu. Hi itu it kalau bahasa Inggrisnya. It berarti tentang pembunuhan ini. Berarti mereka berbeda pendapat tentang membunuhnya itu, tentang pembunuhan ini. Iya, itu Oke. kan ada yang mengatakan gini, mereka itu dalam keraguan-raguan begitu. Apakah Lafisakin benar minhu. Isa itu mati ataukah tidak mati? Nah, mereka dalam keraguan-raguan itu. Nah, kalau misalnya sudah diterangkan bahwa dia diganti dengan Yudas, artinya mereka tidak dalam keraguan-raguan lagi. Ibnu Katsir menyatakan Benar ya, dia berarti. dia diganti dengan muridnya yang termuda. Yudas. Dia tidak sebut Sarjis, nama. ada Nah, Sarjis namanya bukan Yudas, Sarjis. nggak ada Sarjis, dituliskan Mbak. namanya. Ada Mbak, saya pernah baca Ibnu namanya Katsir? Sarjis.
Enggak, itu Tafsir Ibnu Katsir itu. Katsir, Coba ya saya buka ya. Coba dibuka tafsir Ibnu Katsir itu. tafsir Ibnu Kayaknya- Katsirnya atau enggak? Atau tafsiran lain. Kenapa enggak disebutkan di situ namanya? Soalnya kalau disebutkan berarti fix bahwa bahwa Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib. Di situ loh Om Wahyu. Jadi si Tapi pengganti kalau saya lebih ini percaya ada penafsiran ulama Mesir yang identitasnya. mengatakan disalib tapi tidak mati. Memang itu Iya, ayat tadi kan sudah Al-Qur'annya. aku bilang ada dua pendapat. Karena apa? Ada dua pendapat. Karena di ada dalam dialog Islam. itu loh, dialog yang bahwa Isa itu akan diwafatkan sementara itu loh, maksud saya Benar. begitu. Udah saya loh. sering-sering saya bacakan. Betul. Ali Imran 55 sebagai, itu loh. sebagai diwafatkan mutawafika itu kan, Benar. sebagai diwafatkan. Nah ini pendapat yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan dengan orang lain, artinya ada pengganti dia. Sebetulnya ini agak menghina Nabi Isa ya, tapi biarlah. Jadi begini, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu diserupakan dengan orang lain atau ada orang yang menggantikan dia. Nah itu Nabi Isa itu diwafatkan juga. Diwafatkan di mana? Sewaktu dia diangkat ke langit itu dalam posisi wafat. Begitu tafsirnya. Loh, Nah. itu waktu diangkat ke langit sudah dihidupkan lagi. Coba ayatnya coba Enggak. dipahami. Ya Mbak ini Itu dia udah sudah ngerti ya bilangin. Pak Wahyu, Mbak Hah? Alakul ini udah ngerti. Oh. Cuma masalahnya Enggak, diksi-diksi maksud yang aku kita bangun diksi- selama ini yang keliru. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Maksud aku ngerti. gini loh, ini pendapat yang mengatakan demikian gitu loh Pak Wahyu. Jadi dua pendapat nih di dalam Oh, iya. Islam. Oke, saya terima pendapat Anda, Mbak. Dasar, iya, bukan pendapat aku. Ini bukan pendapat aku, tetapi aku Pak mengatakan Wahyu, dasar yang berpendapat mengatakan Mbak Vero mengenai lagi mutawafiqah. menceritakan, Mbak Vero ini lagi menceritakan pendapat-pendapat dari kalangan kita yang keliru, Pak Wahyu. Kalau peristiwa penyaliban, Mbak Alakul ini udah tahu, udah ngerti, gitu ngerti nggak, Pak Wahyu? Jadi aku Iya, 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 iya. aku Silakan, mengatakan dasar-dasar kan kita harus bijak juga gitu. Artinya apa? Kita harus tahu dasarnya mereka untuk wafat di mana gitu loh. Jadi dasar untuk wafat itu saat dia diangkat ke langit, wafat nih, dari dunia ke langit ya. Itu dalam posisi wafat. Ada yang mengatakan dalam posisi tidur. Ada yang mengatakan dalam posisi dari rumah itu, dari rumah kecil itu melalui atap. Jadi Saya dia baca ini diangkat ada ke atap. melalui atap begitu. Tapi Macam-macam. di situ posisinya Oh, itu wafat penafsirannya, dia. Trud. Panjang Tafsir banget. siapa terus? Oh, macam-macam lah. Tafsir Enggak, yang kamu baca macam-macam, sekarang tapi tafsir memang siapa? pendapatnya begitu. Ibnu Katsir. Oh, Ibnu Katsir. Tapi panjang banget. Ibnu Katsir itu ada 2 jilid loh, Bro. Muridnya 13. Memang ada murid termuda dibuatnya di sini. Bro, Iya, murid itu tidak Ibnu Katsir disebutkan ada 2 mana, jilid loh. Kamu jilid berapa? Wah, panjang banget, makanya nggak habis-habis saya baca ini. Di internet Iya, ini, di panjang, internet betul, panjang betul. banget ini, bentar. Tapi Betul, bentar, panjang, Bro, gini, Bro. panjang, ya, detail sekali panjang. Kadang-kadang Itu di dia tafsir menceritakan Ibnu dari Katsir itu ada beberapa 2 riwayat. jilid. Jilid 1 itu menafsirkan sesuai ini, nanti di jilid 2 tentang hadisnya. Penjelasan tentang hadisnya apakah itu sahih atau Iya, enggak. riwayatnya. Kalau hadis Ya nggak itu. ada kayaknya saya dengar. Jadi tafsir Ada Ibnu orang Katsir yang jilid 2 disebutkan itu itu menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran di jilid pertama. Hmm. Jadi Karena panjang loh kan tafsir Ibnu Ibnu Katsir. Katsir- Saya sebenarnya Iya, saya betul, sebenarnya nggak mau betul. baca hadis palsu sama tafsir ini loh sebenarnya. Enggak gini, Bro. Ini gara-gara Justru Pak Vero dalam ini. tafsir Ibnu Katsir nanti ya kita tahu apakah itu hadisnya benar atau enggak. Ada juga tafsir misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir 1 surat ini itu tidak dijelaskan hadisnya. Terus di tafsir jilid kedua itu baru dijelaskan riwayat hadisnya. Ntar di situ ada keterangannya. Oh, ini Iya, seorang pembohong. betul, Ini betul. kayak Wahyu gitu. betul, Wahyu betul. Itu jadi Tapi gini, Wahyu. Iya, ya saya kan Ada yang secara pernah ringkas, ada yang secara ringkas dia dijadikan satu. Jadi tafsiran Ibnu Katsir di bawahnya ini yang dibaca sama si Trud. Di bawahnya itu riwayat. Gitu. Iya. Pertama tafsirannya, di bawahnya itu riwayat. Nah, biasa Ibnu Katsir itu paling sedikit itu bisa 3 sampai 4 riwayat. Yang ya kadang-kadang menceritakan berapa hal hadis tersebut, nanti gitu. ini dari Iya. ini nanti diterangkan, oh ini pendusta, oh ini pembohong, apa kayak gitulah. Nanti baru dia ambil kesimpulan berarti penafsiran ini tidaklah benar kayak gitu. Betul. Itu Ibnu Katsir, betul. Bro. Jadi kalau patokannya hanya Ibnu Katsir tapi Ada riwayat hadisnya dasarnya. tidak dijelaskan, itu ya kita masih bisa lafaz gitu loh. Panjang banget, Bro. Males pun bacanya. Iya kan, Ya memang ada harus dibaca riwayat. semua, Bro. Ada riwayat. Kalau nggak dibaca semua bagaimana kita tahu? Yang saya baca Sardis itu riwayat. tafsir siapa ya? Saya pernah Nggak baca ada, itu Ibnu Katsir tidak Sardis. menyebutkan nama, Tur. Kalau Ibnu Katsir bukan ya? Berarti siapa yang saya baca kemarin? Enggak, Ibnu Katsir enggak pernah sebut nama. Apa Talili? Apa itu? Talili kah? Apa saya? Tahili. At-Tamimi. Tahili. Saya kalau penafsir ini nggak hafal saya loh. Ah, itu udah. Tahili itu biasa dari NU. NU itu biasa memakai tahili tuh. Tahili sama apa gitu. Kalau saya Kenapa cukup- kadang kenapa di biasa pesantren itu Saya yang cukup diajarkan pakai itu Al-Qur'an tafsir jalan lain. Hmm. Karena ada riwayatnya, Om, Pak.
Karena ada Ya riwayat iya, jadi karena jelas, Jalalain itu komplit dasarnya loh, ada. jelas. Iya, Gitu loh. dasarnya Tapi ada. Ibnu Katsir itu biasanya panjang dulu, baru riwayatnya belakangan nih gitu loh. Enggak semua. Jadi tergantung dari ini dari Kejadian. aplikasi, bukan. Tergantung dari penerbitnya lah. Kalau di dalam Ya makanya buku, kalau yang dengan- buku aslinya bro, buku tafsir Ibnu Katsir itu ada dua, jilid 1, jilid 2, itu loh. Kalau di googling kan nggak mungkin itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman mendengarkan video yang barusan kita putar? Oke, itu luar biasa kan? Luar biasa. Saya terus percaya kebohongan walaupun dia lari secepat kilat, maka kebenaran akan mengalahkannya. Itu satu peribahasa yang cocok untuk para pendusta yang selalu membahas Alkitab di dalam channel mereka. Perhatikan, dan berulang kali saya katakan, saya tidak pernah membenci Islam. Saya tidak pernah membenci Ustadz Zuma. Saya tidak pernah membenci para polemikus. Bahkan saya sering berkata, mualaf dan murtad itu urusan pribadi dan dijaga oleh undang-undang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ada orang yang berkata bahwa mereka Ustadz tapi membahas Alkitab dan menafsirkan Alkitab sembarangan. Dia tidak percaya kepada Alkitab. Bahkan mereka berkata dan menuduh Alkitab palsu, telah diubah, telah dirubah dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti mana yang diubah, hanya modal klaim, cocokologi dan lain sebagainya. Hal ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena mereka sebenarnya sedang membangun narasi yang buruk terhadap keyakinan orang lain yang berhubungan dengan Alkitab, yang bukan kitab suci mereka. Kalau banyak orang yang nalarnya bagus, maka mereka akan terus memerangi atau berkata, ustadz polemikus dan para mualaf yang masih terus membahas Alkitab, mereka harus bersuara keras. Kalau mereka memang benar-benar seseorang yang terpelajar, harusnya mereka membahas Al-Quran, hadis yang berkaitan dengan Islam. Tetapi faktanya mereka selalu membahas Alkitab dan tujuannya untuk mengaburkan kebenaran di dalam Alkitab dan untuk mendukung yang mereka sebut dakwah dan keyakinan mereka. Ini sangat disayangkan. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh orang-orang Kristen akan semakin terbukti. Para apologetik Kristen yang selalu membahas dan membongkar habis bagaimana kebodohan bahkan tafsiran-tafsiran liar daripada Ustadz Juma dan semua polemikus dan para mualaf yang berkamuflase menjadi seorang kristologi ya gitu ya. Mereka akan semakin hari akan semakin terbongkar. Tuhan kita, Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah tidur. Kalian hujat, kalian berhadapan. Kalian tafsirkan Alkitab sembarangan, kalian berhadapan. Memang nampaknya kami tidak bisa bebas membahas Quran dan hadis bahkan Nabi yang Anda percayai. Karena itu ranah yang berbeda. Seandainya dibuka ruang, mungkin berbeda kalimatnya. Tapi karena ada perbedaan, maka kami percaya bahwa akan ada banyak orang yang terbuka kebodohannya. Mereka hanya menumpang argumentasi dan narasi untuk melangsungkan kehidupannya dengan membahas Alkitab. Mereka mengotak-atik Alkitab, membahas tentang Yesus dengan seenak jidat mereka tanpa mengalami yang namanya penistaan. Mereka disebut dakwah, bahkan mempertahankan akidah. Nalarnya kurang jalan. Kalau memang mereka sedang mempertahankan akidah, masa iya membahas Alkitab orang? Masa iya mengobrak-abrik Alkitab orang? Setiap hari mereka membahas Alkitab orang lain? Harusnya jalan nalarnya kan begitu. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh pria ini atau muslim ini merupakan sebuah tamparan keras bagi setiap orang, bukan hanya Ustadz Juma, tapi seluruh ustadz yang masih doyan membahas Alkitab dan menafsirkan sembarangan. Anda hanya ingin mencari makan mungkin lewat membahas Alkitab. Perhatikan, kalau Anda tidak memancing ya, maka orang Kristen tidak mungkin membahas Nabi saudara atau Quran saudara. Tapi karena Anda selalu membahas, menafsirkan para mualaf, coba perhatikan, para mualaf selalu menafsirkan sembarangan, maka kekristenan selalu dengan lemah lembut meluruskan segala argumentasi itu. Terus salahnya di mana? Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana orang-orang yang seperti ini, yang mampu berbicara dengan lugas, bahwa dia berani membongkar. Walaupun mereka kasih agama, dia berani membongkar tentang apa yang dilakukan Ustadz Juma, sebuah kebodohan dan kesesatan berpikir. Oke teman-teman, Anda boleh tidak suka dengan video ini, bahkan Ustadz tersebut, atau yang membongkar Ustadz Juma, tapi itu faktanya. Kalau memang dia ustadz terpelajar, bahkan katanya dia dosen S2 dan lain sebagainya gitu ya, harusnya dia lebih sibuk membahas Quran dan hadis, bukan Alkitab yang bukan kitabnya sendiri. Mari cerdas teman-teman, nggak usah kepanasan.
karena ini bentuk reaksi kita bahwa kebenaran itu pasti mengalahkan segala kebodohan. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye-bye.